Iya. Oke, ini kita sudah selesai pada proses dari pengenalan sampai tes dan lulus. Kemudian, bagaimana dengan kehidupan selama di IPDN? Kehidupan selama IPDN ya terus terang ya bertolak belakang dengan kehidupan saya sehari-hari. Apa yang bertolak belakang itu? Bagaimana Ya, maksudnya? saya terbiasa bebas, dalam artian bebas. Saya kebetulan pemain band, Oke. pulang malam, Oh iya. tidur nggak teratur, Mhm. makan juga nggak teratur, dengan kehidupan IPDN yang serba teratur. Dari Mhm. bangun pagi sampai tidur lagi itu ada jadwalnya, dah. Oh iya. Ada Jadi jadwalnya. dari bangun tidur sampai Sangat teratur. tidur lagi itu udah ada Sampai tidur jadwalnya. lagi itu Jangan-jangan jangan-jangan lagi sudah ada tidur, jadwalnya. jangan-jangan lagi tidur di jadwal juga. Jaga serambi misalnya dibangunkan Kurang lagi lebih tidur. begitu, dah. Oh luar biasa. Jadi selama Ya, 24 sana jam juga dilakukan pengawasan ya. ada Oke. jaga serambinya juga, ada Oke jaga lanjut. poskonya juga. Ya, dari tahapan kalau zaman praja itu bangun jam setengah lima lah, itu udah maksimal. Jam 5 sholat, selesai sholat langsung kita aerobik. Setelah aerobik, mandi, makan pagi, habis itu kuliah, habis kuliah nanti pelatihan, sorenya olahraga lagi, makan malam, habis itu kegiatan mandiri masing-masing itu di IQ Room, Apa itu ya? tempat belajarnya Praja IPDN. Oke. Itu di Barak itu ada tempat belajarnya IQ Room istilahnya. Oke. Setelah itu tidur, kan betul-betul sangat teratur dari Iya. masa-masa di IPDN itu. Bertolak belakang dengan saya yang bisa dibilang ya tidur kadang-kadang jam 3, jam 2, hobi nonton bola juga, dan sangat dipaksa. Saya selalu ingat kata-kata dari pengasuh saya di PDN. Ya, semua butuh proses. Kita itu betul-betul ditempa, terbentur, akhirnya ya terbentuk. Akhirnya disiplin sendiri sampai sekarang saya terapkan diri saya untuk selalu disiplin, mau itu masuk jam kantor dan lain-lain, selalu saya pakai itu. Saya tertarik tadi itu dari satu kehidupan yang tidak diatur atau mungkin bebas kali ya bahasa orangnya dari sehari-hari. Iya, Sekarang masuk kepada kehidupan yang benar-benar diatur. Ini saya rasa tantangannya sungguh sangat luar biasa. Pernah merasa menyesal nggak masuk EPDN di awal-awal? awal-awal terus terang ada rasa penyesalan ya. Maksudnya bukan penyesalan sih, lebih ke batin saya tidak menerima. Maksudnya saya terbiasa, mungkin karena apa, masa peralihan ya deh. Karena waktu itu ibaratnya masa muda langsung direnggut, diambil oleh negara, kan gini pula. Apa Kevin sebelumnya nggak dapatkan informasi kehidupan di dalam kampus IPDN itu seperti apa waktu mendaftar? Tidak sama sekali dah. Yang saya tahu IPDN itu ya sekolah camat, setelah pendidikan itu langsung bekerja, itu saya tahu. Yang tentang IPDN dan lain-lainnya itu saya tidak begitu tahu pada saat itu. Yang diceritakan pada saat sosialisasi ya tentang kehidupan itu ya ada ekstrakurikulernya, dan mengenal teman dari Sabang sampai Merauke, semua suku bangsa ada di sana gitu dah. Itu yang saya tahu. Jadi yang diceritain yang menarik-menarik aja, yang bagus-bagus. Yang menarik-menarik saja. Ternyata kalau kita ketemu dengan orang baru juga harus berhati-hati ternyata ya. Tidak karena tidak informasi tidak full diberikan kepada kita, hanya informasi yang bagus-bagus, yang membuat kita tertarik, yang disampaikan. Tapi memang iya juga kalau dibilang kehidupannya seperti itu, mungkin Kevin nggak mau ikut tes mungkin kali. Kurang lebih saya menyesal itu bukan karena saya menyesal telah masuk IPDN, tidak begitu dah. Lebih ke saya shock karena saya terbiasa hidup lebih bebas timbang hidup yang terikat seperti ini. Yang masalah kendala saya cuma itu saja. Tapi kalau misalnya disebut duka, ya bukan duka ya, mungkin itu suatu tahapan atau proses menuju kesuksesan, proses pendewasaan diri. Itu yang saya dapat ambil kesimpulannya gitu dah.
Oke, menarik ya ternyata kehidupan di IPDN itu. Kemudian apa yang Kevin tanamkan ke diri Kevin sehingga bisa menyelesaikan seluruh proses pendidikan di IPDN? Karena dari cerita Kevin tadi saya melihat betapa luar biasanya kehidupan yang diatur mulai dari tidur sampai bangun, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi itu 24 jam diatur. Ini apa kira-kira yang membuat Kevin bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik selama di IPDN? Mungkin ya, ya namanya juga sekolah kedinasan, harus apa tentang disiplin sangat ketat di sana. Yang paling kalau misalnya saya ada titik jenuhnya mungkin wajar juga ya, deh. Karena apa hidup pola hidupnya itu terus dah, selalu rajanya itu terus. Jadi kita kadang-kala kita merasa jenuh, merasa capek, tapi yang ada di otak saya adalah balik lagi kenapa saya masuk ke IPDN, yaitu ya saya sendiri terus terang yang ada dalam otak saya yang pertama itu adalah orang tua saya. Kenapa saya memulai, ya saya ingat lagi ke orang tua saya, sehingga dengan memikirkan hal seperti itu kata orang tua saya bangkit lagi dan semangat lagi untuk menyelesaikan pendidikan itu. Ternyata 4 tahun itu tidak lama. Orang-orang pada saat saya tingkat 1, tingkat 2, berasa lama. Pas udah tingkat 4, udah pas mau kelulusan, pas mau dilantik oleh presiden, ternyata 4 tahun itu tidak lama. Tergantung kitanya. Kalau kitanya selalu mengeluh, ya tentu akan terasa lama. Tapi kalau misalnya kita lebih ke bersyukur, tidak banyak mengeluh, ya tentu semuanya lebih ringan, gitu dah. Luar biasa ya IPDN ya, lulusannya dilantik oleh presiden. Cuman setahu saya berarti cuman ada 2 lembaga pendidikan yang dilantik oleh presiden. Yang pertama AKABI, Akpol, kemudian IPDN. Ini luar biasa. Makanya mungkin ini juga salah satu yang membuat IPDN menjadi sekolah termasuk sekolah favoritnya dalam sekolah ikatan dinas. Kemudian saya dengar-dengar juga banyak juga yang tidak tahan dengan pola hidup di sana, terus mencoba keluar dari kampus atau kembali ke orang tua. Ada kasus seperti itu nggak? Kalau pada saat angkatan saya ada 1 orang. Ada 1 orang. Mungkin karena dia terbiasa hidup enak, terbiasa dengan hidup bebas. Jadi pas tingkat 1 ya dia keluar sendiri, mengundurkan diri, tidak sampai menyelesaikan pendidikannya. Itu pada saat tingkat 1. Oh begitu. Menyerah dia. Anak orang kaya atau anak pejabat mungkin? Info yang saya dapat memang anak orang berada dah. Oh iya, mungkin dia terbiasa, tidak kuat dengan yang biasa hidupnya selalu ada, dilayani, dan sekarang semuanya harus diperjuangkan sendiri memang berat. Kemudian dalam kehidupannya apa ya? Fasilitas apa sih yang diterima selama mengikuti pendidikan di IPDN bagi seorang pelajar? Fasilitasnya kalau untuk uniform sendiri kita disiapkan dah. Itu mulai dari pad, moods sampai sepatu itu disediakan oleh lembaga. Saya lihat uniformnya banyak ya jenisnya. Iya, uniformnya sangat banyak dah. Yang pertama itu yang biasa dilihat itu PDH yang warna coklat. Habis itu ada PDUB-nya yang warna putih, ada PDL-nya pakai dinas lapangan untuk praktek-praktek di lapangan. Setelah itu pakaian dinas olahraga seperti jaket, training dan lain-lain. Dan apabila teman-teman atau adik-adik ingin masuk IPDN tuh ada ekstrakurikulernya juga, itu juga dikasih juga seragam seperti drum band, ada seragamnya juga dan lain-lain begitu deh. Ada ya namanya juga pasukan inti, juga ada seragamnya juga. Pasukan inti itu lebih kayak paskibranya lah di orang yang pada tahu tuh lebih ke paskibranya lah, seperti itu. Itu fasilitas dari sisi pakaian ya. Pakaian. Nah, fasilitas yang untuk ini untuk kuliah. Tempat tinggal. Nah, kita tinggal di barak dah. Kayak asrama begitu ya? Di asrama. Barak.
Kita di sana ada bednya juga, ada lemarinya, ada meja belajarnya, masing-masing punya. Apalagi kalau misalnya dapat di kampus daerah itu lebih lengkap lagi fasilitasnya begitu dah. Karena kalau misalnya di Jatinangor kan sangat crowded, sangat banyak, jadi tidak sebaru di kampus-kampus daerah gitu. Kalau makan bagaimana makan? Dan kalau makan, kita ada nama tempat makannya itu Menza. Di sana dikumpulkanlah dari tingkat 1 sampai tingkat 4 untuk makan bersama, upacara makan. Itu dipimpin yang 2000 oleh... tadi? Bukan hanya 2000 dah, tapi dikumpulkan 2000 tingkat 1, habis itu tingkat 2, tingkat 3 kan ada yang di kampus daerah juga, tapi ada yang tersisa. Habis itu tingkat 4 itu full. Waktu itu tingkat 4 angkatan 20 itu sekitar 1000 orang, kumpul. Dan di sana bisa memuat 4.400 sampai 5.000 peraja kalau tidak salah. Makan bersama secara bersama-sama. Upacara makan. Luar biasa besar ya tempatnya berarti ya? Sangat besar kalau untuk Menza sendiri. Jadi kalau saya simak tadi yang Kevin ceritakan, mulai dari pakaian difasilitasi, tempat tinggal difasilitasi, makan juga difasilitasi, wow luar biasa. Tinggal tugas kita hanya belajar dan mengikuti proses kali ya, supaya ya, betul. Mengikuti proses. Luar biasa. Ada cerita-cerita lucu nggak selama kehidupan menjadi praja? Banyak sih dah, banyak yang ini. Misalnya, waktu saya tingkat 1. Saya tingkat 1 waktu itu, ya namanya muda praja itu biasa disebut dengan kambingnya kampus. Yang serba kambing kampus. Kenapa itu sampai namanya kambing? Nggak tahu juga, itu dinamakan senior juga sih dah. Yang tingkat 1 tuh kambing kampus, yang kedua tuh macan kampus, yang ketiga tuh pangeran kampus, tingkat 4 tuh raja kampus begitu. Jadi udah istilah dari raja, dia jadi raja karena dia paling senior ya. Yang tingkat 4 ya gitu dah. Jadi pada saat saya tingkat 1 kan aerobik pagi itu yang mengawasi ada pengasuh, ada polpra itu ya polisi praja, dan kakak-kakak komando juga. Jadi saya sedang sholat, waktu itu kan telat ya, udah jam 5 lewat, waktu itu telat. Ada ini teman dari Papua, kakak Paci 1, dia juga ikut sholat dah, padahal kakak Paci ini Nasrani. Jadi tujuan dia ikut sholat apa? Apa deh? Tujuan dia ikut sholat apa? Nah, kalau misalnya sholat, ya mungkin ada dispensasi atas keterlambatan mengikuti aerobik tersebut. Karena jeda antara waktu sholat dengan waktu aerobik itu sangat ini kan, sangat mepet. Jadi waktu saat itu kami sholat, jadi yang Paci 1 ini dia Nasrani, mungkin karena takut dimarahi mungkin oleh pengasuh atau senior, dia ikut sholat juga mengikuti gerakan sholatnya kami semua yang waktu itu di barak itu kebetulan ada musolanya. Tapi setelah sholat ya di depan pintu kan sudah ada senior yang menunggu. Ya otomatis ya tetap ketahuan karena ya rata-rata kan teman-teman kita yang dari daerah timur kan kebanyakan Nasrani. Ya habis itu diinterogasi lah akhirnya kena. Tapi ya kalau misalnya satu yang salah, semua juga ikut dihukum dah, termasuk saya waktu itu juga dihukum. Apa tujuannya? Kenapa satu orang yang salah semuanya dihukum? Nah, kalau di pola pendidikan di PDN seperti itu, kalau misalnya salah satu, semua dihukum karena untuk lebih ke jiwa korsa itu agar saling mengingatkan satu sama lain, agar lebih kompak lagi, bisa saling mengingatkan kembali begitu dah. Itu tujuan dari kalau misalnya salah satu harus dihukum semua. Menarik juga ya, jadi ada satu filosofi apa namanya tadi, korsa, satu kebersamaan. Jiwa korsa. Ya, jika ada yang salah satu semuanya dihukum, mungkin penyebabnya dia dihukum, yang lain dihukum,
karena yang lain ini tidak mengingatkan kalau dia salah mungkin ya. Ya. Sehingga ada kalau di ininya saling mengingatkan supaya tidak melakukan kesalahan. Tapi porsi hukumannya berbeda tapi kan ya? Ya, porsi hukumannya tentu berbeda. Misalnya saya dapat push up sekitar 2-3, mungkin teman yang satu lagi dapat hukuman push up 30 gitu deh. Sekarang kuat push up berapa nih Kevin? Masih kuat push up nggak? Masih. Karena saya seminggu itu 3 kali masih olahraga, ya masih kuat lah untuk push up ya. 50, 100? Kalau untuk 50-100 mungkin masih, tapi kalau pull up yang berat. Yang sekarang nggak kuat, yang dulu bisa 6, 7, sekarang 2 saja berat. Timbangannya dari tamat IPDN sampai sekarang beda berapa kilo? Naik 14 kilo. Wow, luar biasa. itu bukan naik lagi namanya tuh kalau 14 kilo. Ada cerita ada cerita yang lainnya? Katanya di sana banyak cerita-cerita yang menarik saya dengar. Mungkin kalau diceritakan semuanya mungkin nggak sampai kelar ini dah podcastnya. Bisa sampai pagi ya. Oke, satu atau dua lagi. Sangat banyak itu memori-memori yang tak terlupakan. Kalau bisa dibilang ya indah untuk dikenang, tidak untuk diulang gitu dah. Sangat banyak itu juga untuk memori-memorinya sangat banyak. Sangat indah. Satu kasus lagi coba cerita menarik ini saya dengar. Apa kira-kira? Oh, waktu itu saya dulu kan juga fungsionaris dari kampus. Ini waktu di kampus NTB. Kebetulan saya adalah mendapat jurusan politik pemerintahan. Itu untuk regionalnya waktu tingkat 2 dan tingkat 3 itu ada 2 kampus. Yang pertama kampus NTB, yang satu lagi di Papua, kampus Jayapura. Pada saat itu saya ngambil laundryan. Pada saat itu saya ambil laundry. Oh, jadi pakaiannya di laundry juga? Laundry dibayar atau gimana nih? Dari kampus juga ada fasilitasi laundry juga dah. Oh, tapi pada saat enak banget di PDN ini semuanya difasilitasi. Iya, difasilitasi dah, sangat difasilitasi. Tapi pada saat itu saya mungkin urgent ya deh, karena waktu itu setelah lagi pengkaderan itu masa-masa styling, jadi pakaian itu pada kotor semua. Jadi saya ngambil jalan pintas, yaitu nitip laundryan ke yang kerja di menzanya di kampus NTB. Menzanya tempat makan tadi ya? Tempat makan di kampus NTB. Nah itu tuh saya nitip laundry. Kalau misalnya di kampus kan butuh 2 hari baru selesai laundryan, karena saya butuh cepat. Itu waktu itu sehari masanya 1 hari udah selesai. Jadi saya nitip di ibu-ibu di menza tersebut dan dibawakanlah di menza. Waktu itu ibunya sakit dah, ibu yang kerja di menza ini sakit. Nah jadi dia menitipkan ke anaknya dan harus diambil di gerbang belakang kampus. Saya inisiatif lah malam itu ambil laundryan ke belakang kampus. Pas saya ambil itu kan ada penjaganya dah, ada pamdalnya, ada pamdal kampus, ibaratnya satpamnya lah. Saya ambil, yang pamdal ini melapor ke pengasuh dah, lapor ke pengasuh, dan saya dikejar, sambil dikejar dah, ibarat kayak maling. Terus? Ngumpet di gorong-gorong. Ya Allah. Ya, karena pengasuh ini adalah purna praja juga, ya kurang lebih ya otak kita ya sama otak bapak pengasuh tersebut ya tahulah celahnya apa yang isi dalam pikiran kita. Ya, akhirnya ketahuan juga. Dikumpulkan lah. Iya, tidur lah. Digorong-gorong. Udah lama lah, sekitar setengah jam. Habis itu tetap juga ketahuan. Di center saya. Habis itu dikumpulkan pada saat apel malam. Diceritakan tuh, saya dikumpulkan tuh sama India waktu itu, kami tingkat 3. Dikumpulkan di depan barak di depan asrama. Diceritakanlah ini jangan ambil barang yang di luar kampus, takutnya kamu nanti, saya dituduh waktu itu membawa narkoba. Luar biasa sekali. Enggak, itu
dalam artian apa yang kegiatan di luar kampus jangan dilakukan, maksudnya begitu. Takutnya saya ada yang berbuat yang tidak pantas lah. Waktu itu. Jadi pengasuh ini membuat perumpamaan seperti itu gitu. Padahal ya yang saya ambil ya cuma pakaian saya, laundryan saya. Setelah dicek ya memang pakaian saya. Tapi maksud dari pengasuh tersebut adalah jangan berbuat apapun yang di luar kampus. Nanti bukan tanggung jawab kampus. Itu sih pelajaran yang saya ambil. Dan sepandai-pandai apapun kita menyembunyikan kesalahan, ya kalau Zoom ya terima konsekuensi gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Yang ketahuan teman-teman yang ketahuan merokok dan lain-lain. Kan ada juga tuh ya yang nakal-nakal ya, teman-teman yang ya nggak bisa berhenti merokok, tapi juga ketahuan. Walaupun barang bukti sudah dibuang, tapi ya asapnya tetap ngumpul. dihukum lagi gitu. Bukan lebih ke hukuman ya, tapi lebih ke proses pendewasaannya agar lebih bertanggung jawab itu sih. Jadi semua peristiwa itu ada nilai pembelajarannya ya? Ada nilai pembelajarannya, ada hikmahnya. Dan setelah itu, setelah dari pendidikan, baru saya sadar, oh ini maksud pengasuh waktu itu, oh ini maksud dari senior yang dia sampaikan tidak boleh begini, oh ini maksud ini. Jadi pas setelah lulus betul-betul sangat berasa itu pembelajaran-pembelajaran yang ada di kampus dah, sangat-sangat berguna. Jadi pada saat proses kita tidak menyadari itu suatu proses pembelajaran. Mungkin kita kesal karena kita memang butuh atau memang karena kebandelan kan, misalnya merokok segala macam. Bahkan saya dengar yang tukang merokok itu jago sekali dia menyembunyikan rokoknya sampai tidak ketahuan, diperiksa, digeledah segala macam tidak ketemu, padahal ada di badannya. Bermacam-macam saya dengar. Ya, silakan. Dan ada juga cerita lucu pada saat jaga serambi misalnya. Pada saat jaga serambi itu, jadi kalau misal jaga serambi itu kan per jam dah. Jam 10 sampai jam 11, misalnya saya yang menjaga jam 11 sampai jam 12, udah yang menjaga jam 12 sampai jam 1 itu jam, ya? si A, si B yang menjaga gitu. Dan pada saat melapor jaga serambi itu dikasih tugas dah. Tugasnya pun juga tidak aneh-aneh. Tidak make sense lah. Misalnya. Yang pertama tuh cari lalat yang setengah jantan, setengah betina gitu dah. Gimana cara membedakannya lalat jantan dan lalat betina? Sampai sekarang masih tanda tanya bagi saya deh. Itu gimana cara cari lalat yang setengah jantan, setengah betina gitu. Terus dapat lalatnya dapat? Gak dapat dah. Tapi ya pembelajaran yang kita ambil adalah minimal saat dikasih tugas kita laksanakan sebaik mungkin. Maksudnya walaupun tidak ada lalat yang setengah jantan setengah betina, tapi ya minimal kita berusaha untuk mencari yang sebenarnya tidak ada gitu dah. Mungkin pembelajaran di sana sih dah. Mencari sesuatu yang tidak ada. Mencari sesuatu yang tidak ada. Minimal ya kita melaksanakan perintah gitu dah. Di perintah A misalnya. Sama ibarat yang bermanfaatnya waktu kita kerja. Misal kita diminta karena waktu awal-awal dulu lulus dan awal-awal terjun langsung di lapangan, misalnya kita diminta untuk fotokopi. Kadang-kadang kan terus terang mungkin semua juga merasakan, saya mungkin kuliah misalnya 4 tahun pendidikan ini kok disuruh fotokopi ya, misalnya begitu. Tapi dari sana maksud dari pembelajaran ini adalah dari waktu jaga serambi itu adalah kita diminta untuk loyal terhadap pimpinan, loyalitas. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang ada di depan mata itu lakukan sebaik mungkin. Hal kecil selalu saya tanamkan diri saya itu, misalnya disuruh perintah A fotokopi misalnya, atau menjilid sesuatu, walaupun sebenarnya pekerjaan juga, iya terus terang, walaupun badan kita bertolak belakang ya, tapi karena sikap yang ditanam waktu pendidikan itu loyal terhadap pimpinan, kita lakukan sebaik mungkin, jangan pilih-pilih. Toh suatu saat ada masanya kita mencapai yang Tuhan
siapkan untuk kita begitu. Menarik, ini menarik sekali. Kita melakukan sesuatu yang tidak ada, yang mustahil, tetapi kita bisa ikhlas nggak melaksanakannya, kan begitu lebih kurangnya ya. Iya, kita disuruh menangkap lalat yang setengah jantan setengah betina, lalat aja belum tentu dapat, gimana mau lihat jantan betinanya, kan begitu. Nah, tetapi yang ingin dilihat oleh si pengasuh ataupun siapa namanya tadi adalah apakah kita mau dan berusaha melaksanakan apa yang ditugaskan kepada kita. Masalah hasil itu urusan yang belakangan lagi, nomor lagi. Artinya kan di saat itu pekerjaan berhasil ataupun tidak, tetapi yang dilihatnya adalah ini anak berusaha enggak, ini anak loyal enggak dalam melaksanakan perintah. Dan tadi Kevin cerita terbukti setelah sampai di lapangan kita melaksanakan suatu tugas yang menurut kita ya ini bukan level saya lagi gitu. Misalnya fotokopi, menjilid dan lain sebagainya sebagai seorang yang dididik di lembah Manglayang ya, katanya lembah Manglayang yang begitu ketat suka dukanya, tapi hanya disuruh fotokopi. Nah, luar biasa ini nilai-nilai seperti ini, tapi saya yakin tidak banyak orang yang paham akan nilai-nilai tersebut. Luar biasa nih Kevin, ini pelajarannya yang diberikan. Kemudian setelah masih ada yang selama proses ini yang ingin diceritain selama proses di pendidikan ya? Mungkin sistem pendidikannya mungkin yang membedakan dengan universitas yang lain. Okay. Kalau misalnya di PDN itu kita ada 3 sistem pola pendidikan sih, Dan. Okay. Yang pertama itu ada pengajaran, yang kedua itu pelatihan, dan ketiga pengasuhan atau biasa disebut dengan jarlatsu. Okay. Dan di bidang pengajaran kita diberikan pelajaran pemahaman yang berkaitan dengan sama dengan pendidikan di luar ya? Iya, hampir sama dengan universitas di luar. Yang kedua itu ada pelatihan, kita diberikan pemahaman untuk bagaimana melayani, bagaimana kita bisa mempraktekkan langsung bagaimana proses pelayanannya. Dan yang ketiga itu jarlatsu lebih ke akhlak, lebih ke disiplin, mungkin yang belum dipunyai atau belum maksimal lah kalau misalnya kampus luar, tapi kalau misalnya di sekolah kedinasan itu yang paling penting menurut saya. Gitu. Oh, ada tadi jarlatsu, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Kalau pengajaran itu sama dengan sistem kuliah di luar biasa. Kemudian kalau pelatihan mungkin lebih kepada meningkatkan skill, kompetensi yang dilatih, diulang, yang tidak didapatkan di perguruan tinggi. Nah, kemudian di pengasuhannya itu lebih kepada apa tadi? Disiplin. Mungkin sikap, attitude, kepribadian, etika moral. Lengkap sekali berarti apa yang diajarkan oleh IPDN. Makanya saya perhatikan kalau di lapangan banyak orang-orang IPDN ini yang tangguh, yang siap bekerja di lapangan, karena memang dari segi proses pendidikannya jauh berbeda ternyata dengan kehidupan di luar. Sekali lagi saya tegaskan, kalau di luar adanya pengajaran, kalau di dalam di IPDN itu ada namanya tadi jarlatsu ya, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Mungkin mungkin bisa kita mungkin bisa diungkapkan dengan 3 kata mungkin ya, yaitu respect, loyal, sama disiplin. Itu 3 hal ini sangat-sangat penting ini. Respect, loyalitas, dan disiplin. 3 hal ini mungkin. Kalau saya pelajari dari orang-orang sukses, respect, loyal, satu lagi disiplin. 3 ini menjadikan kunci sukses orang bekerja di lapangan. Dalam beberapa kali saya memberikan materi narsum kepada ASN dan lain sebagainya, saya suka melakukan pengujian atau tes sederhana, survei sederhana. Saya tanyakan, mana yang lebih penting, orang cerdas daripada orang loyal? Dari semua pertanyaan saya pernah menanyakan ke eselon 4, saya pernah menanyakan ke eselon 3, saya pernah menanyakan ke staf, saya pernah nanya ke fungsional.
hampir semua orang menjawab bahwa yang terpenting adalah loyalitas. Loyalitas dalam tanda kutip, loyalitas itu tidak hanya bukan kepada orang, tetapi loyalitas kepada aturan dan organisasi. Ini yang membedakan ya. Loyalitas kepada orang itu subjektif, artinya apa yang diperintahkan akan kita laksanakan, baik itu yang baik atau yang buruk akan kita laksanakan. Tetapi kalau loyalitas kepada peraturan ataupun loyalitas ke organisasi, kita akan berada di jalur yang sebenarnya. Inilah yang kita harapkan. Dan saat penelitian juga mengatakan bahwa ini masuk ke ranah lebih kepada soft skill ya. Soft skill, pengetahuan soft skill, bahwa soft skill itu lebih penting daripada kecerdasan intelektual, atau soft skill lebih berpengaruh dalam keberhasilan seseorang dalam bekerja dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Mungkin itu yang didapatkan di IPDN yang tidak ada di perguruan tinggi lainnya, karena tidak ada suhunya tadi. Itu kan saya rasa dapatnya di pengasuhan ya Mas Kevin ya? Iya, itu di pengasuhan ya. Oke. Menarik sekali ternyata ke IPDN ini. Makanya menjadi sekolah favorit. Dan saya perhatikan juga sudah banyak ini lulusan-lulusan IPDN yang sampai kepada puncak tertinggi ASN, baik di pusat ataupun di daerah. Nah, setelah kita sudah cukup malam ini, sudah 1 jam lebih. Setelah kita agak pangkas saja, setelah Kevin tamat, apa yang Kevin rasakan, proses pendidikan yang luar biasa tadi di dalam, efeknya ataupun pengaruhnya saat bekerja di lapangan. Silakan. Yang setelah saya lulus, yang sangat saya rasakan itu adalah tentang kedisiplinan tidak. Yang membedakan saya dengan, mohon maaf, yang sudah duluan yang menjadi PNS atau teman-teman yang sudah duluan jadi PNS, mungkin soal kedisiplinan. Saya pernah tugas di Kabupaten A, tapi di sana harusnya jam kantor itu jam 7:30, kalau normal sebelum pandemi 7:30, baru sampai kantor itu baru jam 9. Habis itu jam 9 itu bukan langsung, kan mohon maaf bukan menjelekkan, tapi jam 9 itu baru sampai kantor tidak langsung kerja, ngopi-ngopi dulu, nanti baru mulai bekerja itu jam 10. Habis itu jam 12 istirahat, nanti balik lagi ke kantor jam 2, harusnya pulang jam 4, pulangnya jam 3. Mungkin yang membedakan yang pertama sekali adalah tentang kedisiplinan. Kalau kita untuk telat saja kan ada malunya. Untuk telat saja tentu menjadi, kalau saya pribadi, menjadi beban di diri saya, karena apabila saya telat, yaitu percuma saya dididik 4 tahun kalau masih tidak disiplin. Yang kedua mungkin yang membedakan itu loyalitas ya, yang seperti yang udah saya sampaikan tadi. Kalau kita diminta untuk bekerja apa, kita siap dulu. Walaupun kadang-kadang saya dimintai oleh pimpinan atau atasan saya ngerjakan A misalnya. Terus terang saya belum tahu karena waktu itu baru, atau saya di tempat tugas yang baru, saya tidak tahu ya. Ucapan kata pertama itu adalah siap dulu. Setelah itu saya bertanya ke Bapak Ibu yang sudah berpengalaman atau senior saya yang tahu akan itu. Mungkin yang membedakan, yang sangat membedakan dua itu sih, antara disiplin, loyalitas, gitu. Siap dulu baru. Kok suaranya nggak dengar dah? Halo? Udah. Oke. Moodnya kepencet. Dari mana datangnya? Apa otomatis atau gimana? Ya, menarik Kevin, proses, kita sudah bicara sangat panjang tadi dari proses masuk. Oh ya, satu dah terakhir dah, ada yang saya sampaikan dah. Buat adik-adik atau teman-teman yang ingin masuk IPDN, IPDN itu tidak sekaku yang dipikirkan. Maksudnya sekolahnya semi militer, pekerjaannya PBB saja, kerja siap gerak tidak sama sekali. Di lembaga kedinasan itu, terkhusus IPDN itu ada ekstrakurikulernya. Teman-teman yang masuk IPDN itu bisa menyalurkan hobinya maupun bakatnya sendiri di ekstrakurikuler, baik itu ada yang musik atau ada yang olahraga dan lain-lain.
Dan pada saat pendidikan itu ada namanya UPTK dah. Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan, itu seperti olimpiade untuk olahraganya. Nah di sana itu semua kayak stan, stis dan lain-lain itu ada olimpiadenya. Dan selalu dari tahun 2008 kalau tidak salah sampai saat ini IPDN selalu juara umum untuk olimpiade UPTK. Berarti luar biasa juga ya dengan sistem pola kehidupan yang 3 itu, tetapi dari sisi pengajaran mereka tetap masih bisa juara ya. Iya, teman-teman juga bisa cek di internet, itu ada ininya, ada jejak digital ya. IPDN selalu menjadi juara umum dalam Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Luar biasa ya, baru diberi aplaus ini. Oke, Mas Kevin, sebelum kita tutup ini saya ingin Mas Kevin menyampaikan satu pesan atau himbauan kepada adik-adik tamat SMA, apa yang harus mereka lakukan kalau mereka berminat untuk masuk ke IPDN. Buat adik-adik yang ingin masuk IPDN, jangan pernah takut masa mudamu direnggut oleh masa-masa pendidikan, dikarenakan itu adalah proses pendewasaan diri dan tahapan awal untuk menjadi sukses. Dan percaya dirilah, berpikirlah lebih dewasa, persiapkan secara matang, karena tidak ada yang instan. Itu ada prosesnya, dan ada terus mencari info-info tentang perkembangan tahapan seleksi, maupun pahami apa saja yang diteskan untuk masuk sekolah kedinasan, dan percaya pada potensi diri. Dan yang paling penting menurut saya adalah minta restu dan doa dari kedua orang tua. Terkadang hidup sesimpel itu. Saya sampai sekarang terus terang, saya mau kantor pun, kebetulan di kantor saya itu masuk jam 9 pagi. Setiap jam 9 saya selalu hubungi orang tua saya, ibu saya, untuk minta restu. Walaupun pekerjaan itu selalu saya ulang-ulang, maksudnya adalah pekerjaan itu tiap hari saya melapor, Ma, saya pergi kerja dulu. Di telepon apa WA nih? Iya kan? Di telepon atau di WA? Telepon selalu. Kalau misalnya saya telat ngabari, orang tua saya selalu WA saya. Oh gitu. Orang tua saya kalau misalnya jam kantor tidak pernah mau untuk menelpon saya karena takut mengganggu anaknya, tapi beliau selalu WA saya, chat dulu. Kalau misalnya urgent mungkin baru nelpon saya. Tapi sampai sekarang terkadang kita lupa dengan hal itu, minta restu dari orang tua. Padahal doa ibu itulah yang sangat-sangat membantu dan memudahkan kita dalam segalanya. Oke, saya coba rangkum sedikit ya apa yang disampaikan Mas Kevin dari awal sampai tadi bekerja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai mungkin resume, bahwa untuk mengikuti suatu proses, misalnya mengikuti IPDN, masuk IPDN ataupun perguruan tinggi lainnya, yang terpenting adalah satu, kita harus mengetahui tempat tujuan kita itu, gambaran umum tentang pendidikannya. Kemudian yang keduanya adalah proses, bagaimana proses seleksinya, kalau ada tahapannya, bagaimana tahapannya, kemudian bagaimana caranya untuk bisa melewati tahapan-tahapan tersebut. Itu tidak mudah, tetapi yakinlah seperti yang dikatakan Mas Kevin tadi, proses tidak akan membohongi hasil. Teman-teman yang bimbel pun, kalau prosesnya tidak benar, hasilnya juga tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian terkait IPDN-nya sendiri, ternyata setelah kita bedah tadi sama Mas Kevin, luar biasa, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dimiliki dan semua itu gratis. Artinya apa? Dari tamat SMA kita sudah tidak membebani orang tua lagi, asrama dikasih, tempat tinggal dikasih, pakaian dikasih, makan dikasih. Uang saku juga dikasih. Oh, ada uang saku juga. Uang saku yang tinggal tadi itu. Uang saku juga dikasih. Kurang syukur nikmat apalagi rasanya kalau kita bisa lulus ke IPDN ini. Nah, ini harus kita syukuri jika kita berhasil masuk ke IPDN. Saya malah tidak tahu tadi ada uang saku lagi. Semua fasilitas kita miliki. Fokusnya adalah bagaimana kita mengikuti proses pendidikan dengan 3 sistem tadi. Pengajaran yang sama dengan perguruan tinggi di luar, pelatihan lebih kepada skill, peningkatan skill dan kompetensi,
pengetahuan dan pengasuhan lebih kepada respek, loyalitas, dan disiplin tadi menurut penjelasan Mas Kevin. Saya yakin seperti yang disampaikan Mas Kevin, dan saya melihat banyak alumni-alumni Mas Kevin di luar yang sudah cukup sangat luar biasa sukses di usia yang saya rasa cukup muda dengan jabatannya dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang lain yang ada yang menduduki jabatan tersebut sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa IPDN sangat pantas dijadikan favorit sebagai sekolah, salah satu sekolah kedinasan favorit bagi kita semua, juga bagi adik-adik kita. Saya kalau sudah begini Mas Kevin, saya akan melakukan pendekatan kepada anak-anak saya supaya mereka juga mau masuk ke IPDN. Mungkin itu saja Mas Kevin, karena hari sudah malam, sudah 1,5 jam kita ini ngobrol tanpa terasa. Luar biasa, kalau kita lanjut ini bisa sampai jam 12 malam ini. Siap. Terima kasih atas perkenan waktunya, kita bisa ngobrol santai dan kita berbagi manfaat kepada orang lain sesuai dengan prinsip dari Manglaya Motivator, berusaha memberi manfaat walaupun dengan cara yang berbeda, yakni dengan memberikan motivasi-motivasi ataupun seperti yang kita lakukan story sukses dari orang-orang yang sudah berhasil melewati proses itu atau orang yang sukses di bidangnya. Terima kasih Mas Kevin, semoga sehat selalu, amin. Semoga sukses, jangan lupa prokes, dan kita satu lagi tadi yang diingatkannya, saya lupa, yang terpenting adalah mendoakan dan minta restu kepada orang tua. Selamat malam Mas Kevin, kita sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar itu.